Selamat malam, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Baik, sudah bisa dengar ya. Selamat malam, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat Abak ya, yang telah memberikan waktu bagi saya. Pada malam hari ini kita berkumpul di virtual Zoom dalam acara penghiburan bagi keluarga besar yang berduka, yaitu keluarga almarhum Bapak Adi Nugroho ya, Abed Darno Nugroho yang kita panggil dengan Pak Darno. Pada kesempatan ini saya ditunjuk oleh panitia ya dari PA Jadul untuk memberikan sambutan ya, menyampaikan saya pribadi dan segenap PA Pak Jo Jadul mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya bagi keluarga besar, mungkin dari keluarga Pak Darno ada ikut gabung di sini. Teristimewa buat Ibu Sukarsi ya, Ibu Darno, begitu juga anak ya adik kita Dara Susana ya, dan anak-anaknya ya, cucu-cucu dari Opa Darno yang pada ikut bergabung di tempat A, Kiko, Irsa, sama Rexli ya. Mohon maaf apabila saya salah dalam penyebutan. Ya, ada ya. Apakah Keiko kemarin ada ikut kebaktian di MT Haryono? Oh, luar biasa bisa. Saya nggak nyangka ini kayaknya Keiko gitu kan ya, karena kita di dalam perbaktian sepertinya saya duduk di tempat dia. Tapi katanya ada temannya kayaknya gitu ya. Jadi saya sudah agak hafal ya anak-anak ya, karena sering lihat-lihat di Zoom. Nah, itu Keiko ya. Jadi saya ingin nyampaikan dulu karena di sini tergabung juga ya dari jemaat Pak Jo ya. Ya, ada tadi Pak Tundu ya, dan Pak Pendeta, bahkan juga yang di Lampung mungkin pikir apa ada PA Pak Jo Jadul gitu kan. Dan jemaat Pak Jo. PA Pak Jo Jadul itu ada alumni ya. Jemaat Pak Jo pada saat ini tidak berada di kota Palembang ya kan. Kita menyebar di beberapa kota dan yang paling tahu ya di Australia satunya. Jadi kita pada zaman modern ada HP apa, jadi kita ada WA ya, dibikin grup lah, kita berkumpul di sana ya, satu keluarga dalam jemaat Tuhan, yaitu namanya PA Pak Jo Jadul. Jadi saya sekali lagi berdoa. PA Pak Jo Jadul ini mempunyai keinginan ya, impian ya, untuk dapat berkumpul ya, bukan hanya pada saat seperti ini gitu. Jadi kita kumpul nih pada saat duka, kita punya impian bahwa kita ingin bernyanyi bersama, kumpul di satu tempat ya, di gereja Pak Jo. Jadi nyanyi dan beribadah bersama. Itulah PA Pak Jo Jadul punya impian. Dan ternyata rencana hanya rencana sampai saat ini ya, saya pun dari Palembang, meninggalkan Palembang, mungkin saya paling terakhir ya dari angkatan grup ini ya, PA Pak Jo Jadul ini. Memang pernah saya ya angkatan 45 alamat gitu. Jadi saya berat banget mau meninggalkan kota Palembang karena udah hati itu terkunci ya, terpaut di Pak Jo. Jadi mungkin diantara saudara-saudara, mungkin saya tahun 90 ya paling terakhir. Atau ada yang masih lebih baru ya.
Jadi saya mau sampaikan bahwa eh, rencana kita ada rencana baik, tetapi ketetapan Tuhan itu jauh lebih baik ya. Pak Darno, saya rindu sebenarnya ketemu sama sesepuh gitu kan. Saya ada kegiatan pernah datang ke Palembang, itu saya sempat ketemu Oma Jumadi ya, kemudian Oma apa eh, yang di Pak Jo itu, itu yang di Irian, mamanya si Omi, Mamila. Jadi kita sudah seperti keluarga. Kita saya dipeluk ya. Waktu itu saya kaget juga ke Palembang tidak ada gereja. Itu di mana? Jakabaring. Jadi kita begereja di Jakabaring. Jadi nggak ketemu sama Pak Darno sampai ya sekarang jatuhnya kan, dari mimpi keinginan kita PA Pak Jo Jadul belum terlaksana, tapi Tuhan sudah berkehendak lain. Jadi beliau sudah uh, apa tidak merasakan sakit dan sudah uh, apa lepas dari jerih lelahnya di dunia ini. Dan beliau ini ya adalah uh, orang tua yang baik. Beliau adalah sesepuh ya. Beliau adalah tua-tua ya, salah satu tua-tua jemaat ya. Beliau itu setahu saya ketua jemaat Pak Jo yang paling lama dalam pelayanannya. Kemudian beliau juga sebagai seorang pendidik ya. Jadi beliau juga disiplin. Jadi pada saat jam perbaktian itu beliau pasti ada duluan sampai ya di setiap kebaktian. Dan beliau duduk di depan. Jadi cucu-cucu ya, Keiko, bisa dengarkan cerita yang Om sampaikan. Kalau tidak depan paling di bangku nomor 2. Jadi ini adalah teladan ya kan. Orang tua ya, pendidikan orang tua yang terbaik adalah teladan. Jadi bisa kita lihat dari nilai akademis dari anak ya, dari Susana itu luar biasa sekali ya, dan turun juga bisa kepada siapa Keiko ya kemarin ya, cum laude, itu kami bangga banget ya. Tentunya tidak terlepas dari peranan seorang bapak ya yang baik ya, karena menjadi teladan. Jadi saya juga punya pengalaman yang ingin saya sampaikan terkait beliau. Jadi dulu sebenarnya sebelum keluarga Pak Darno berada di dekat gereja ya, tinggal di sekolah, sebelumnya kita bertetanggaan. Jadi pada waktu dulu uh, masih ada oma saya, itu saya diwariskan, saya dapat warisan. Warisannya apa? Saya oma itu hobinya menanam kembang, jadi di depan teras itu banyak dia tanam kembang rimbun gitu. Kemudian di samping jalan juga. Nah saya itu setelah dia meninggal itu jadi warisan saya untuk tetap merawat kembangnya itu, saya siram, bersihkan, nah, sapu lidi gitu ya, sapu halaman. Nah ini dengan almarhum kadang saya lagi bersihin di perimbunan gitu ya, mungkin nggak kelihatan pikir saya apa gimana ya, itu beliau lewat selalu nyapa saya. Dia panggil cuman sederhana singkat saja. Oh, kata dia gitu. Oh, nah kalau orang lain kan kali, oh ini kok, itu nggak ada kita dengar seperti itu. Jadi orangnya santun, orangnya teratur ya, tertata. Pada waktu itu ya beliau masih muda ya, dengan senyuman dia gitu. Jadi kemarin pada waktu saya mendengarkan berita duka, itu yang terngiang-ngiang di pikiran saya, kenangan sama beliau ya, karena kadang saya ngirim
kembang atau bersih-bersih itu kalau nggak pagi atau sore gitu kan. Jadi pada saat mau pergi ngajar ke sekolah atau pulang dari kerja gitu kan. Itu Pak Darno itu selalu menyapa ya. Dia memberikan perhatian. Itu luar biasa buat saya karena beliau adalah sepuh ya, bisa mendahului menyapa kita yang muda. Itulah yang menjadi kenangan buat saya kepada almarhum yang baik ini. Jadi cinta, kasih sayang adalah anugerah yang Tuhan berikan. Ya, itu agak sulit kalau kita mencintai gitu ya. Mengasihi, saya bisa merasakan kesedihan yang mendalam ya sebagai seorang istri atau sebagai anak terhadap orang tua atau cucu yang dekat ya sama opa yang ditinggalkan, dan kita pun keluarga besar jemaat Pak Jo merasakan hal yang sama ya, kehilangan sosok beliau yang memberikan panutan ya, pelayanan dalam Tuhan ya, edukasinya yang cukup lama. Jadi rencana tinggal rencana, tapi saya tidak sempat ketemu sama beliau. Biarlah kita semua menantikan kali kedua kedatangan Tuhan ya. Nanti kita dengan sangkakala Tuhan berbunyi dan dipanggil orang-orang yang benar ya, setia dalam Tuhan, Pak Darno dibangkitkan dan kita semua ya dikumpulkan di dalam kerajaan surga. Itulah yang jadi doa dan pengharapan saya tentunya buat kita semua. Tuhan